karena kita akan segera melanjutkan acara kita pada hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang ya foto dulu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah wawancara. Pak Irdam, silakan lanjutkan Pak. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih mengucapkan kepada Ibu Ketua Pembina Yayasan, Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Bintang Padang. Baik Bapak Ibu semua, anak-anak semuanya, untuk bisa kembali ke tempat duduknya dan mohon duduk dengan tertib lagi, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Maka dari itu mari kita panggil kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Elfisyam LCMA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, Ibu Dr. Zarni Mulmasi, yang kita hormati Ketua Yayasan Ketua Pembina Yayasan UPI FTK Profesor Dr. Muhammad Tuan, yang kita hormati Bendahara Yayasan, kemudian pimpinan Sivitas Akademika Universitas UPI IPTK Padang, keluarga besar para dosen atau keluarga besar UPI IPTK Padang, para dosen dan keluarganya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebuah kebahagiaan yang kita rasakan pada saat ini, kebersamaan di dalam ruang ini penuh kebahagiaan dan penuh kekeluargaan, penuh kenyamanan, dan ini sangat perlu kita syukuri. Salat dengan salam semoga dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu para dosen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memanggil antum semua. Syukuri apa yang antum merasakan sekarang. Keberadaan di lingkungan UPI IPTK Padang ini sangat yang saya lihat nih pribadi, bukan karena saya berhadapan dengan Ibu atau dengan Pak Ridwan, tidak. Saya juga punya yayasan, saya juga punya pegawai, tapi saya melihat bahwa
kondisi kekeluargaan dalam sebuah lembaga tempat kita bekerja, kenyamanan kita bekerja. Saya melihat dari yayasan sudah membentuk kekeluargaan. Saya rasa tidak ada yang tidak nyaman kecuali dipertanyakan kepada dirinya sendiri. Karena subhanallah, saya juga selama saya mengisi mulai dari Masjid Rahmatul Alamin ada, saya mengisi setiap selesai mengaji, saya duduk dengan Bapak Herman rahimahullah mungkin setengah jam selalu, dan saya merasakan banyak ilmu yang saya dapatkan, pengalaman hidup beliau, dan terutama sering saya sampaikan kepada pengajian juga, kepada tempat-tempat pengajian, di dalam berbakti kepada orang tua. Kata beliau, jangan pakai akal, tapi pakailah perasaan. Kalau seandainya kita berbakti kepada orang tua kita pakai akal, kita tunggu. Tapi pakailah perasaan. Kenapa? Karena orang tua kita membesarkan kita tidak pernah pakai akal, tapi semuanya memakai perasaan. Seletih dan lelah apapun kondisi mereka, ketika kita menangis waktu kecil, mereka telah memperhatikan kita. Kalau secara akal, tubuhnya membutuhkan istirahat, tapi perasaannya lebih dahulu ketimbang dari akalnya. Maka karena itu ini pengalaman pelajaran yang sangat penting yang saya rasakan dan saya sampaikan dalam pengajian terus dan ketika birrul walidain, bahwa berbakti kepada orang tua harus mendahulukan perasaan ketimbang dari akal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada beliau dan memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Beliau telah pergi dengan pahala yang begitu banyak, insyaallah. Ilmu yang bermanfaat yang itu juga akan mengalir terus kepada beliau dan juga kepada keluarga, terutama pada orang tua kita sekarang ini. Semoga Allah berikan keberkahan pada umur, pada harta, pada keluarga, dan pada semua usaha. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak Ridwan telah membahas tentang beberapa poin tadi. Ada tentang pinjol, ada tentang judol. Tadi sudah disebutkan clue-nya. Kenapa itu terjadi? Karena adanya desakan, karena ada rasa kurang qanaah. Insyaallah kita akan membahas tentang qanaah. Merasa cukup dengan yang halal, yaitu seorang muslim dia adalah merasa puas dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki dengan cara yang benar, sehingga dia bisa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, menjaga dirinya dari mencari rezeki dengan cara yang haram. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka min ad-dunya." Ada 4 hal, jika 4 hal ini ada kepada dirimu, maka tidak perlu lagi engkau hiraukan apa yang terluput dari dunia bagi dirimu. Yang pertama, hifdzu amanah, menjaga amanah. Yang kedua, sidqu hadithin,
jujur dalam berbicara. Yang ketiga, husnu khaliqah, akhlak yang baik. Yang keempat, iffatun fi ta'mah, yaitu menjaga atau merasa puas dalam makan. Ada 4 hal. Ini sudah merupakan luar biasa jika ada 4 hal ini pada kita. Yang pertama adalah amanah yang harus kita jaga. Jika kita sudah menjaga amanah, tugas yang diembankan kepada kita, kita jalankan dengan aman, dengan baik. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sesungguhnya masing-masing kalian itu adalah diberi amanah dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan kepadanya. Makna dari iffatun fi ta'am, yaitu seorang muslim merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dari berupa makanan yang halal dan tidak perlu lagi mencari dengan yang haram. Di antara wasiat yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yaitu dia mengatakan, ya bunayya istaghni bil kasbil halal. Wahai anakku, cukupkanlah atau merasa cukuplah. Ya, jadilah orang yang merasa cukup dengan usaha yang halal. Sebab beliau mengatakan, fa innahu maftaqara ahadun illa asaba thalatha khisalin. Sebab tidaklah seorang jatuh dalam kefakiran kecuali dia akan mengalami 3 hal. Yang pertama, riqqatun fi dinihi. Orang yang sudah merasakan kefakiran, dia akan mendapatkan lemah dalam agamanya. Yang kedua, dha'fun fi aqlihi, lemah dalam akalnya. Yang ketiga, zahabu muru'atihi, hilang kewibawa dirinya. Wa a'zamu min hadzal khisal, yang paling besar dari hal ini, istighfafun nasi bihi, orang-orang akan melecehkannya. Maka oleh karena itu, di antara zikir sore yang kita baca apa? Zikir pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ada orang mengatakan bahwa kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Itu disebabkan dari salah satu poin tadi. Apa? Riqqatun fid din, lemahnya agama, tipisnya agama dia. Orang fakir akan tipis agamanya. Boleh jadi dia akan menjual agamanya, ingin mendapatkan kekayaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, bagaimana cara kita untuk mendapatkan qanaah? Beramal soleh adalah sebab kita mendapatkan kehidupan yang baik, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, yang dia adalah orang yang beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Di dalam tafsir mengatakan, makna dari kehidupan yang baik itu adalah qanaah, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah, merasa cukup dari sisi finansial.
yaitu ridha dan menerima apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dibagikan oleh Allah untuk manusia, walaupun dia adalah sedikit. Maka ketika dia merasa cukup dengan pemberian itu dan ditambah lagi dia merasa putus asa dari apa yang dimiliki oleh orang lain, maka dengan demikian dia akan merasa puas dengan hidupnya. Maka perlu kita lihat rasa puas kita dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan rasa putus asa kita dari apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kita tidak meminta-minta. Kalau kita lihat para salaf dahulunya, terutama adalah kaum ibu-ibu. Kaum ibu-ibu dari para salaf dahulu, setiap suaminya keluar dari rumah, dia membisikkan di telinga suaminya, "Wahai suami, kami siap bersabar dengan kelaparan, tapi kami tidak siap di dalam api neraka." Itu peran istri kepada suami yang menyebabkan suaminya tetap konsisten di atas hal yang halal. Maka oleh karena itu, jangan disebabkan oleh dorongan-dorongan baik pihak pasangan itu menyebabkan pasangannya mencari yang haram. Karena Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi SAW? La yamutunna nafsun illa qad istakmalahu rizqahu. Tidak ada satu jiwa yang meninggal dunia kecuali rezekinya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang meninggal dunia, itu memang tidak ada lagi rezekinya. Ada orang meninggal dunia pagi, berarti rezekinya siang itu tidak ada lagi. Selama dia masih hidup, rezekinya pasti ada. Oleh karena itu kata Nabi SAW, "Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah." Janganlah keterlambatan rezeki itu kalian cari dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan bahwa ada di antara dosen yang dia gajinya bagus tapi terjerat di dalam pinjol atau judol. Judi boleh jadi dia menganggap bahwasanya ini adalah solusi untuk mendapatkan uang yang banyak. Tidak. Itu semuanya adalah godaan syaitan yang tidak akan berujung kecuali adalah kehancuran. Bapak Ibu berlakar Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hidup di dunia ini, mari kita pakai apa yang dipesankan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Man kanatil hammahu, man kanatil akhirah hammahu." Siapa yang orientasi hidupnya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan rasa kekayaan di dalam hatinya. Qanaah itu akan Allah timbulkan di hatinya apabila pandangannya yang dia tuju, orientasi hidupnya adalah akhirat. Dia ingin meraih pahala, dia ingin mendapatkan kebahagiaan akhiratnya, maka Allah jadikan kekayaan di hatinya. Wa jama'a syamlahu, Allah mudahkan urusan. Wa atatu dunya wa hiya raghimah, dunia mengejarnya sementara dia tidak mau. Kita yang mungkin memiliki jabatan, carilah dengan jabatan ini akhirat. Kita yang memiliki kekayaan, carilah dengan kekayaan kita itu akhirat.
Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan yang hakiki dalam hati kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ghina bi kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu banyaknya pembendaraan harta, akan tapi kaya itu adalah kaya jiwa. Ketika kita orientasi hidup kita adalah akhirat, maka kita akan mudah melihat dunia ini. Dunia ini hanya sangat kecil sekali, sehingga malahan dunia mengejar kita. Akan tetapi sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia menjadi orientasi hidupnya, selalu dia mencari dunia, dia pikirkan Allah dunia, lalu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan kefakirannya di hadapan matanya, sehingga setiap dia melihat apa yang mau dimakan, apa yang mau dijadikan untuk kekayaan, selalu dia menghitung-hitung dunia. Lalu di matanya selalu melihat kacamata miskin, semua dia pikirkan adalah dunianya. Wasyattata syamlahu, Allah porak-porandakan urusannya. Kita lihat ada orang yang pengen kaya cepat dengan korupsi atau dengan mencuri dan yang lainnya, ujung-ujungnya mereka masuk penjara, rumahnya porak-poranda, anaknya tak kemana-mana ketika mereka melakukan dengan tidak yang dibolehkan oleh agama. Lalu wala ya'ti minad dunya illa ma qad kutiba lahu, dia tidak akan dapatkan dari dunia kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah sebelum langit dan bumi diciptakan, dan dirinci rezeki kita ketika kita berada 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Maka apa yang telah kita dapatkan itu adalah takdir rezeki kita, dan apa yang akan kita dapatkan tidak akan keluar dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu di dalam Al-Qur'an, kata Hasan Al-Basri, saya membaca Al-Quran, saya temukan di dalam Al-Quran 99 tempat Allah memberi rezeki, dan Allah telah menjamin rezeki hambanya. Dan saya membaca satu tempat di dalam Al-Quran bahwanya syaitan menakut-nakutimu. Di mana berapa tempat? 1. Allah mengatakan dijamin rezeki di 99 tempat. Lalu apa katanya? Wa kadzabna, ya, qaul as-sadiq fi tis'in mawdi'. Maaf, bukan 99, 90 tempat. Kita mendustai firman Allah yang maha jujur di 90 tempat dalam Al-Quran. Wasaddaqna al-qaul al-kadhib fi mawdi'in wahidin. Lalu kita mengiyakan perkataan pembohong, yaitu syaitan, yaitu pada 1 tempat saja. Artinya ketika kita ditakut-takuti oleh syaitan, jatuh miskin, kita mengiyakan. Sementara dalam Al-Quran 90 tempat dalam Al-Quran Allah menjamin rezeki kita. Maka karena itu kaum muslimin dan muslimat, para dosen dan para keluarga UPI YPTK Padang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencari harta yang halal, kita tinggalkan harta yang haram. Apa yang harta yang halal? Adalah harta yang kita dapatkan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Mengajar, mungkin penelitian atau yang lainnya, itu adalah halal. Akan tetapi dengan cara yang haram, itu namanya adalah mencari mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak dibolehkan oleh agama, maka itu dinamakan dengan harta yang haram. Oleh karena itu, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
diajarkan oleh Rasulullah SAW doa. Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan bagi kami dengan yang halalmu agar menjauhi yang harammu. Kemudian ada doa, mungkin di antara kita tidak akan lepas dari hutang. Betul atau tidak Bapak Ibu? Pasti kita tidak lepas dari hutang. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa kepada Mu'adz bin Jabal. Katanya, tidakkah aku beritahukan kepadamu sebuah doa? Jika engkau memiliki hutang sebesar gunung Uhud, maka Allah akan lunasi. Apa doanya? Lihat di dalam aplikasi apa doanya. Ya, di aplikasi apa doanya. Yaitu sedikit panjang, mungkin tidak bisa kita menghafalnya, tapi silakan di-download apa doanya itu aplikasi. Subhanallah, ini bagus saya lihat. Nanti dicari doa hutang. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha rahmati man siwa. Tughnini an rahmati amman siwa. Di dalam doa itu tidak ada sebut hutang. Tapi itu kata Nabi, itu bisa melunasi hutang kita. Dalam riwayat Imam Bukhari, Mu'adz bin Jabal ini memiliki hutang banyak. Dan subhanallah Allah lunasi. Maka oleh karena itu baca doa itu. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu untuk kita berdoa. Ya, yang punya hutang silakan dia berdoa untuk dilunasi hutangnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kita ucapkan pada Bapak Ustadz Al-Fisham. Untuk azan masih kurang lebih 20 menit lagi mungkin. Ya, dia 18.33 masalah. Informasi Bapak Ibu, untuk sholat maghrib kita sudah bagi untuk tempat sholatnya. Untuk laki-laki kita segerakan untuk menuju ke masjid kita, Masjid Rahmatan lil Alamin. Jika tidak cukup untuk satu shift, kita sholat di shift kedua. Untuk yang ibu-ibu, nah ini nih, buat ibu-ibu, kami sudah menyediakan sholat di lantai 2. Oke, jadi nanti mohon tim PCC pastikan jalan ke lantai 2-nya sudah dibuka. Ini masih ketutup nih, yang biru ini. Kami ulangi lagi, bagi ibu-ibu di lantai 1. Di lantai 1 untuk persiapan bajamba, Pak. Karena alhamdulillah hari ini ada 250 jamba. Nah, oke, karena itu kita bagi ibu-ibu untuk sholatnya di lantai 2. Jadi silakan nanti tim PCC dan panitia serta tim RLADA untuk mengarahkan ibu-ibu kita ke lantai 2. Oke. Terus informasi berikutnya. Nah, setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid bagi laki-laki, kita akan makan secara banjamba. Oke, banjambanya satu lingkaran ada 4 orang. Karena kita sangat ramai, oleh karena itu nanti akan kami atur. Kita buat lingkaran, setelah itu lingkaran berikutnya harus saling nyender. Oke, jadi tidak ada space yang terbuang. Kalau tidak, nih, tidak muat kita. Jadi kami ulangi lagi,
kita makannya secara berjangka. Jadi nanti ketika masuk langsung cari teman yang berempat. Gak mesti tuh dosen sama dosen, gak mesti. Boleh gabung dosen sama OB sama karyawan ataupun yang lainnya. Tapi dengan syarat buat lingkarannya jangan terlalu besar, secukupnya saja. Setelah itu langsung jamba berikutnya nempel punggungnya. Jadi saling sender, saling nyender kita. Oke Bapak Ibu, setuju Bapak Ibu? Oke, Pak Ridwan, isi waktu kita kasih pertanyaan Pak. Mungkin Bapak boleh Pak? Silakan Pak. Mungkin Bapak Ibu dosennya kalau ada juga boleh Pak. Baik, Bapak Ibu, sekarang pertanyaan dari Nenek. Ada pertanyaan Nek? Tapi sudah 10 menit lagi. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, ada salah satu waktu di mana ini adalah waktu mustajabnya doa, yakni menjelang berbuka puasa. Maka dari itu kami menghimbau untuk kita sama-sama berdoa apa saja. Jangan lupa doakan juga kampus ini, doakan juga mahasiswa-mahasiswi kita, doakan juga para penerus kita nanti ke depannya insyaallah. Maka silakan sekarang para anak-anak dan orang tua, ini waktunya masih ada 9 menit lagi, waktu mustajab doa insyaallah. Dan kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang dan Dewan Kemakmuran Masjid Rahmatan lil Alamin menyampaikan bahwasanya kita membuka iktikaf insyaallah 10 malam terakhir Ramadan per malam hari ini. Insyaallah kita akan membagikan sahurnya, kupon sahur akan kita berikan di setelah kajian ba'da tarawih. Jadi sekitar pukul 10 ke setengah 11 kita bagikan. Silakan untuk kita meramaikan. Yang bapak-bapak, kita meramaikan Masjid Rahmatan lil Alamin kita dengan beriktikaf di 10 malam terakhir. Barakallahu fikum, silakan untuk bermunajat doa kita sekalian.